Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan video pembelajaran kali ini. Apa kabar teman-teman, Ananda, para mahasiswa dan rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah kita bertemu dalam bahasan mengenai LMS paling mudah dengan Google Classroom. Ya, jadi banyak sih kontroversi yang mengatakan, oh Google Classroom itu bukan LMS. Aduh, dia ngatain kayak begitu. Apakah sudah tahu tuh Google Classroom itu kayak apa? Nah, padahal Google Classroom itu LMS. Apa itu LMS? LMS adalah Learning Management System. Ya, jadi itu suatu sistem, suatu aplikasi yang berguna untuk memanajemen atau mengelola dari suatu pembelajaran. Memang di Google Classroom itu tidak ada terdata daftar-daftar yang siapa aja sih guru-guru di Classroom. Nah, itu tidak, karena lebih dianggap pada perorangan, jadi lebih ke perorangan ya. Nah, kalau mau dibuat daftarnya ya buat sendiri aplikasinya. Nah, tetapi jangan khawatir, setelah video ini insya Allah saya akan berikan juga dan membahas beberapa LMS yang lain. Oke, baik. Pada pertemuan ini saya akan langsung mulai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Google Classroom ini diakses oleh semua akun Google, baik yang akun dari Google for Education atau dari institusi, ataupun akun dari Google yang biasa ya. Jadi bisa diakses oleh banyak orang dengan dua tipe, yaitu sebagai guru atau sebagai murid atau sebagai mahasiswa. Oke, baik. Aksesnya gampang. Selama kalian atau kita punya akun Gmail atau akun Google, kita bisa lakukan itu. Baik, alamatnya adalah classroom.google.com. Oke, masukin biasa password, akun, password dan seterusnya. Nah, nanti ada pertanyaan ya. Nah, ada pertanyaan apa ini nanti, sebagai apa ya, sebagai guru atau sebagai apa. Nah, ini kita bisa lakukan dua hal di sini, yaitu kalau sebagai guru kita membuat kelas baru, kalau sebagai mahasiswa atau murid kita tinggal join kelas. Join kelas ini harus ada kode kelasnya. Kode kelasnya di mana? Minta pada gurunya. Nah, oke, sebelum kita berlaku sebagai murid, maka saya akan sampaikan dulu, seandainya Anda adalah sebagai guru, maka kita akan membuat classroom terlebih dahulu. Classroom atau ruang kelas itu dibuat dengan cara mengklik tombol plus ini, ada tombol plusnya, kemudian klik create class ya, atau klik create class. Nanti ada pilihan create class, bukan join class. Nah, setelah itu diketik apa, nama kelasnya apa, section atau bagian apa, program studi lah kayak gitu ya. Kemudian atau bagian apalah, tahunnya boleh ya, silakan. Kemudian digital subjeknya apa, misalnya digital forensik. Kemudian ruangannya ruangan berapa, boleh juga nama kelasnya kelas berapa. Oke, kalau sudah tinggal create. Yuk lanjut. Kemudian gimana distribusi kode kelas? Nah, distribusi kode kelas ini bisa di-invite, bisa dengan cara menyajikan sajikan ini kode kelasnya nanti kalau sudah terbentuk. Melalui apa? Melalui media sosial, melalui kelas, melalui Facebook atau apalah, terserah sama kalian. Jadi silakan didistribusikan saja kode kelasnya. Kode kelasnya ini unik, tidak ada yang sama di dunia. Oke, kemudian kalau sudah distribusi kode kelas, kita tinggal membuat bahan kuliah. Ada 4 tab yang kita perlu perhatikan di sini. Yang pertama tab forum. Tab forum ini ya tempat kita memberikan pengumuman, memberikan diskusi atau apa ya. Nah, ini kita sampaikan di sini forum ya, namanya juga forum stream ya. Bahasa Inggrisnya stream, kalau di Indonesianya dibuat judulnya forum kalau dibuat jadi bahasa Indonesia. Kemudian ada tab classwork. Classwork ini untuk tugas-tugas kelas ya, tugas-tugas kelas.
Nah, ini kemudian ada people, daftar anggota kelas kita termasuk guru dan murid ya. Jadi bisa lebih dari satu guru di satu Google Classroom. Bisa lebih satu guru. Nah, ini tergantung pengaturan kita ya. Jadi di people ini ada daftar guru dan daftar pengikut kelasnya. Kemudian grade ini penilaian. Sedangkan ini ada tombol pengaturan kelas. Oke, kita mulai. Nah, gampang banget ini kalau mau memberi pengumuman, tinggal ketik di sini, ketik. Nah, nanti tinggal diatur mau dijadwalkan atau mau langsung diumumkan. Oke. Sekarang kita pilih buat ini menambah kelas. Sebaiknya menambah bahan pelajaran jangan di stream tapi di classwork ya, kalau tugas kelas ya. Dibagi di sana ya. Oke. Pengumuman pun bisa diambil, sebenarnya bisa aja langsung diumumkan di situ. Oh, hari ini belajarnya apa ya? Nah, ini bisa diatur di situ, tinggal menambah aja. Bisa diambil datanya dari Google Drive, atau ada link alamat internet, atau ada file digital yang kita upload atau kita sudah simpankan di media simpan online kita. Begitu juga dari video-video pembelajaran yang dibuat di YouTube ini ya. Oke, baik. Nah, ini cara membuat pengumumannya ya. Ini kemudian tinggal masukin. Nah, ini sudah selesai, ini contohnya. Nah, pemberian tugas. Nah, ini tugas kelas ya. Tugas kelas ini adalah ya semua tugas-tugas yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa. Ya, tugas kelas, ada latihan, ada pertanyaan atau apa. Nah, nanti ada beberapa macam pertanyaan, saya kelaskan di masa praktek nanti sebentar lagi, insya Allah. Oke, baik, kita praktekin saja. Oke, yang jelas pertama kita masuk ke alamatnya, yaitu classroom.google.com. Kemudian kita pilih akunnya. Oke, saya pilih akun ini. Kemudian masukin password seperti biasa. Setelah masuk, nanti ada pertanyaan seperti ini. Nah, ini dia ya. Ada dibantu nih kalau mau buat, klik ini ya. Kalau mau gabung ikut ya, join aja. Jadi ini diklik. Nah, diklik kita buat kelas baru ya. Misalnya kita belajar kelasnya bernama kelas Code Ignitir ya. Oke. Nah, ini kita buat kelas. Ya, saya telah membaca. Ini tinggal ikut aja, lanjutin. Selanjutnya nanti nggak ada lagi pesan itu ya. Oke, baik. Ya, misalnya ini belajar di framework, ini nama kelasnya belajar framework kognitif, mata pelajarannya ini, bagiannya ini ya. Oke, kalau sudah tinggal buat. Mudah kan? Tinggal tunggu dibuat. Nanti dia akan membentuk folder di dalam Google Drive-nya. Nah, ini tinggal didistribusikan. Jadi, oke, tinggal didistribusikan ya, tinggal diklik. Nah, ini bisa dikirim, bisa disalin linknya, bisa diundang ya. Kalau mau undang gimana? Nah, tinggal diundang aja, salin nanti ya. Salin linknya, tinggal diundang, kirimkan ke WA, ke Telegram, kemana sajalah ya. Oke, tuh. Kemudian kita bisa atur kelasnya, misalnya mau mengatur kategori nilai. Nah, itu kita klik di sini, nah, di detail ini. Kemudian, nah ini kita link undangan tadi bisa sama juga kita lakukan di sini. Nah, ini pengaturan apa? Siswa dapat memposting, hanya pengajar aja yang dapat memposting. Nah, ini kalau saya tidak, saya mengizinkan siswa memposting. Oh, mungkin ada tugas yang nggak bisa atau bagaimana, atau dia mau diskusikan, bisa diskusikan. Nah, ini silakan lakukan ini, jangan diubah. Siswa dapat memposting. Tapi kalau yang di bawah, yang hanya ini, maka nggak bisa dia memposting. Nah, ini hanya dapat memberi komentar. Nah, jadi dia tidak bisa memposting, tapi hanya memberi komentar. Ini terserah sama Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian kalau saya mengizinkan kedua-duanya memposting dan memberi komentar. Tugas kelas di forum.
tampilkan notifikasi. Nah, ini tampilkan notifikasi ya. Jadi mengizinkan tugas kelas di forum, sembunyikan notifikasi, terserah ya. Kalau saya mengizinkan, nggak diubah ini. Nah, ini juga saya tidak ubah, yang kalau mau dihapus ya. Kemudian perhitungan nilai, ya ini bobot nilai berdasarkan kategori. Saya buat biasanya berdasarkan kategori ya. Oke, menilai keseluruhannya mau ditampilin ke siswa. Oke, sekarang kita buat kategori nilai ya. Misalnya kategori nilainya yang pertama absensi ya. Oke, absensi berapa persen? Nah, misalnya 5%. Oke. Ya, kemudian tugas kelas misalnya 25%, udah 30 ya, udah 30. Oke. Nah, kemudian ada ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester 30% ya. Oke. Nah, ya sisanya tinggal 40 ya. Ya. 30 ya kan, 60 40 ya. Ujian akhir semester. Nah, ini kita jadiin 40 ya. Oke, selesai. Ya, oke, udah selesai. Nah, ini saya hapus. Oke, udah, tinggal simpan. Alhamdulillah selesai ya. Oke, pengaturannya tadi di sini. Kalau mau ada salah pengaturan, silahkan diatur lagi di sini. Jangan lupa simpan. Oke. Nah, setelah pengaturan grade nilai, nah ini nanti tinggal pengaturan lainnya. Misalnya juga kita mau ada, oh kelas ini ada 2 guru ya. Kelas ini ada 2 guru, guru satu lagi mau ditambah. Oke, tinggal dibuatin guru satu lagi, diundang. Cek namanya, misalnya nama gurunya. Nanti ada di sini ya. Nah, tinggal diklik gurunya, ikutkan undang, maka nanti guru yang bernama mempunyai email itu akan ikut serta mengajar di sini. Nah, ini ya. Jadi dia akan ikut serta mengajar di sini. Ada 2 guru. Nanti kalau dia sudah aktif ada di sini. Oke. Nah, ini kalau mau dikirim email, kirim email sekali lagi ya. Tinggal dikirim email ini ya. Tinggal dikirim emailnya. Nah, itu. Oke, baiknya kirim emailnya ke sana. Seret, maka nanti guru tersebut akan dikirimin emailnya. Tinggal ngobrol di emailnya apa yang mau disampaikan ya. Nah, ini dia terintegrasi. Ini enaknya menggunakan Google Classroom, itu kita terintegrasi dengan semua fasilitas di Google ya. Banyak kok fasilitas di Google. Jadi saya heran kalau ada orang yang mengatakan Google Classroom itu bukan LMS. Dari mana dia mengatakan itu? Jangan-jangan dia nggak bisa. Nah, ini siswa bisa kita tambahkan sendiri, bisa dengan memantik nama emailnya satu-satu, atau dia langsung join aja. Ini dikirim linknya. Nah, linknya dikirim, maka nanti dia akan masuk ke Classroom kita. Oke. Begitu. Kemudian tinggal ke forum. Forum ini atau stream itu adalah pengumuman. Nah, mulai komunikasi di sini, buat jadwal ya kan. Nah, misalnya ini kita akan mau buat pertemuan pertama ya kan. Assalamualaikum. Oke. Ini oke. Misalnya sini ya, kalau sudah posting. Kalau mau dijadwalkan di sini ada penjadwalannya. Mau disimpan dulu sebagai draft, nanti mau diedit lagi boleh, silahkan. Kalau diposting artinya langsung nampil nanti di siswanya. Kalau dijadwal nanti dijadwalkan, Pak
siswanya belum ada. Oh, boleh, terserah dijadwalkan, boleh, atau mau diposting juga nggak apa-apa. Nanti siswa yang baru daftar akan langsung lihat postingannya. Oke, jadi jangan khawatir. Yang jelas kalau mau dijadwalkan tinggal diatur jadwalnya kapan ya. Oke, misalnya kita jadwalkan tanggal berapa. Oh, jadwalkan tanggal 18 ya, atau tanggal 17 besok boleh. Oke, tanggal 17 besok. Jam berapa? Jam 9, jam 8. Nah, kalau sudah jadwalkan. Tiba-tiba berubah pikiran, oh nggak jadi dijadwalkan. Oke, ini diklik dulu pengumuman yang tersimpan tadi, diedit. Nah, ini diedit ya. Nah, diedit, bisa diedit kok ya. Atau dibatalkan ya, atau diganti ya. Nah, di sebelah ini ya. Oke, kalau nggak mau dijadwalkan ya ini jangan dijadwalkan. Diganti dia. Nah, dihapus. Ganti mau pakai apa? Diposting ya. Simpan dulu sebagai draft boleh, silakan mana yang mau ya. Oke ya, baik, saya coba lagi posting. Posting. Oke, nggak jadi dijadwalin, langsung muncul di sini. Oh, nggak jadi juga ya, bolak-balik ya. Oke, kemudian sebenarnya ini bisa diedit lagi. Diedit juga kita bisa langsung memberikan bahan-bahan belajarnya di sini ya, tapi sebaiknya yang bahan belajar aja sih di sini ya. Kalau tugas kelas ya tugas kelas ya, bahan belajar di sini bagusnya ya. Misalnya ada file ya, ada link ini ya. Jadi saya sih menyarankan kalau bahan belajar di sini, ini kan juga namanya tugas kelas. Tugas kelas itu ya seperti latihan atau apa, tapi kalau bahan belajar di sini bagusnya ya. Bagusnya di sini di bagian pengumuman ya. Oke, nah ini contohnya saya buat bahan belajar dari Google Drive atau dari file. Nah, ini saya buat file, saya upload filenya. Saya browse filenya. Misalnya nah ini. Oke, kita tunggu upload ya. Kasih komentar tadi di sini ya, dan seterusnya. Kalau ada link dari video boleh silakan ambil link dari YouTube. Nah, dari YouTube misalnya ya, cari linknya. Kita punya di channel sendiri nggak apa-apa. Nah, ini ketik ya. Nah ini ya, misalnya ini. Oke, nah, ini tambahkan. Jadi nanti ada video, ada ini. Oke, kalau sudah simpan. Nah, maka nanti pembelajaran pertama, pertemuan pertama ini nanti bahan belajarnya. Tugas kelasnya mana? Di sini tugas kelasnya. Tetapi tugas kelas tadi boleh juga tidak dimasukkan di sini. Masukkannya di sini di tugas kelas, tidak di forum, tapi di tugas kelas. Oke. Caranya gimana? Tinggal gampang, tinggal buat juga. Nah, tugas kelas ini ada banyak macamnya. Ada tugas yang berupa kuis saja, ada yang pertanyaan saja, ada materi, ada tugas besar ya. Tugas besar ini misalnya ada penjelasan IC, ujian akhir, ini biasanya pakai tugas. Kalau kuis ini pertanyaan-pertanyaan kecil, kayak seperti kita di kelas lah, bertanya ya. Tapi berupa kuis ya, ada latihan juga gitu ya. Nah, ini pertanyaan, ini juga pertanyaan sederhana, ada dua macam nanti pertanyaannya. Ada pilihan, ada pertanyaan jawaban singkat ya, materi belajar kayak tadi ya. Nah, kita juga bisa menggunakan bahan dari kelas lain, gunakan kembali postingan dari kelas lain misalnya, boleh ini pakai yang ini. Oke, nah ini sebaiknya kita bagi atas topik-topik dulu tugas kelas ini, oke, supaya mahasiswanya atau peserta belajarnya tidak bingung apa ini topiknya. Oke, kita bagi topiknya dulu. Topik pertama misalnya absensi. Oke, jadi kita buat absensi ya. Kemudian topik kedua saya buat lagi tugas harian. Oke, atau oke, kemudian saya buat topik lagi. Ini saya saya buat topik lagi, bahan belajar. Oke,
Nah, saya buat topik lagi, ujian tengah semester. Oke, saya buat topik lagi, ujian akhir semester, tambahkan. Nah, selesai ya. Nah, sekarang tinggal diatur-atur. Oke, ujian akhir di belakang Pak, bawah. Oke, kita geser di bawah. Oke, kemudian ujian tengah semester di atasnya Pak. Oke, kita taruh di atasnya. Oke, oh ini di bawah lagi ya. Oke, kita pindahin lagi ke paling bawah. Oke, absensi di atas. Oke, kita pindahin di atas. Nah, sini tugas harian, ujian tengah semester kita pindahin di sini. Nah, udah ya. Misalnya sini absensi bahan belajar tugas harian. Oke. Nah, sekarang kita mau masukin bahan belajar tadi, dipindahin juga apa, dimasukin di sini. Oke. Nah, ini kita ambil di materi ya, materi. Oke, kita ambil dari mana? Tambahkan dari yang sudah ada tadi ya. Nah, ini yang terbaru. Nah, ini kita ambil ya. Nah, ini sisipkan tadi yang kita upload ya. Nah, ini apa? Kita buat misalnya bahan belajar pertemuan 1. Nah, gitu ya. Ini kasih keterangannya, deskripsikan. Nah, ini tinggal nambah sama kayak tadi, tambahnya ya. Nah, kalau mau pakai yang ini tadi ya sama di YouTube tadi, mana linknya? Oke, ambil linknya ya. Nah, itu kita cari linknya tadi ya. Misalnya gini, open. Nah, selesai deh ya. Ini kalau kita menempatkan bahan belajar di sini, jadi dia dikelompokin. Nah, ini juga sama kayak tadi. Nah, ini ada topik. Ini pentingnya topik. Ini topiknya apa ini? Oh, ini masuk topiknya dalam bahan belajar. Nah, ya, untuk siapa aja? Ini bisa kita bagi loh kelas-kelasnya. Oh, ini ada kelompok-kelompok siswa. Nanti bisa kita bagi. Ini jangan semua. Nanti ada kelompok-kelompoknya. Oke. Nah, ini sama kalau mau diposting tinggal diposting. Kalau mau dijadwalkan tinggal dijadwalkan. Mau di drop. Oke, ini saya langsung posting. Jadi deh, masuk di dalam bahan belajar ya, absensi. Oke, kita buat absensi, pertanyaan dia. Tipe jawabannya pilihan ganda supaya dia bisa milih ya. Oke. Selesai kan ya, tinggal mau dibagiin bagi kategori nilai. Kalau tadi masuk nilai absensi ya, topiknya absensi. Ini tenggat itu batas waktu ya. Oke, misalnya batas waktu ini sampai kapan? Oke, kita tentuin batas waktunya. Oh, sampai besok ya. Jam berapa? Jam 23.59. Oke, tanyakan, maka nanti semua siswa yang mendaftar langsung mendapatkan pertanyaannya. Oke. Nah, demikian. Begitu juga dengan tugas yang lain. Oh, saya mau buat tugas dengan tugas kuis ya, tugas kuis. Nah, ini ya, nanti ada kuis dari Google Formulir ya, silakan nanti diatur ya. Nah, ini kuis. Ini tinggal dibuka kuisnya. Tinggal kita buat pertanyaannya ya kan. Nah, ini kita kasih nama kuis 1 ya. Nah, ini ya, kuis 1. Oke. Nah, misalnya ini ya. Nah, NPM. Oke, wajib isi. Oke, kita tambah lagi. Oke, isi, kemudian baru pertanyaannya ya. Ya kan. Nah, karena panjang jawabannya paragraf ya. Oke.
kemudian paragraf lagi dan seterusnya. Kalau sudah tinggal dikirim atau tinggal di boleh dikirim, boleh nggak juga nggak apa-apa, langsung nanti di sana kelihatan ya. Nah kalau sudah, ini udah tersimpan. Oke, tinggal tutup. Nah, selesai deh ya. Ini tinggal ditugaskan. Tugaskan ya. Oh, topiknya belum ada. Oke, kita batuin topik dulu. Kategori nilai tadi tugas kelas ya. Oke, topik juga sama. Topiknya tugas harian. Oke. Ini sudah tugas kelas, tugas harian. Oke, nah kalau sudah tinggal tugaskan. Selesai. Kalau ada batas tenggat, ada batas tenggatnya. Nah, misalnya, oh tadi lupa ada batas tenggat. Oke, kita edit. Kita edit ya. Nah, ini tenggat waktunya kapan. Nah, kita tentuin besok ya. Jam yang sama. Oke, kita simpan. Maka nanti tugas ini berakhir pada waktu itu tadi ya. Oke, begitu juga ujian tengah semester dan lain-lainnya. Nah, mengenai ini nilai nanti ada di sini nilainya ya. Nah, tidak ada siswa, belum ada, nanti ada di sini. Oke. Kayak begitu. Ini contohnya yang guru ya. Sekarang kita coba masuk. Sebelumnya saya akan copy dulu ini. Ini saya salin dulu. Oke, sekarang misalnya sebagai murid ya. Oke, ini saya keluar dulu. Oke, sebagai murid misalnya si Bambang ini ya. Oke, si Bambang akan login sebagai murid. Nah, ini join class, dia gabung ke kelas. Kode kelasnya dimasukin. Nah, ini ya. Oh, sorry. Oke, sorry. Kalau gitu tinggal ditaruh sini ya, paste, tempel. Nah, ini tinggal di enter aja. Iya, dia langsung gabung. Nah, ya, gabung ke kelas. Sorry, tadi yang di copy adalah alamatnya ya. Jadi tinggal gabung aja. Ya, tinggal gabung, bergabung. Nah, masuk dia ya. Nah, ini dia. Oke, yang ini tadi kita tutup. Oke. Nah, ini jadi sudah gabung ya. Udah gabung di sini ya. Nah, ini udah gabung. Nah, tadi kan siswanya ada lihat pertemuannya apa, bahan belajarnya apa, ada di sini ya. Jadi ini kalau dia di forum langsung sini. Tapi kalau misalnya mau lihat di tugas kelas juga sudah dikasih tahu di sini ada pertanyaan baru. Lihat di sini juga bisa. Nah, ini juga sama. Oh, bahan yang mana ya? Nah, ini juga siswanya dikasih tahu bahannya, ada pengumuman ini. Nah, ini ada masa tenggat ya. Ada masa tenggat tadi, batasnya, batas kuis, batas absen, jam berapa ya. Lihat semua tenggat ada di sini ya. Nah, ini ada pengumumannya, siswa tinggal menjawab ya. Nah, ini tinggal lihat videonya, ini lihat videonya ya. Nah, tinggal ngikutin. Asik kan? Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Oke. Yo, oke, itu contohnya. Buat belajar juga sama. Nah, ini tinggal dibuka aja ya. Kemudian nah, ini ya. Jadi kita belajar itu. Kemudian kita juga bisa lihat bahan belajar yang di sini, sama dia kayak tadi. Kita juga bisa lihat bahan belajar di sini. Kuis ya, mengerjakan kuis. Nah, ini hadir nggak? Oh, hadir. Oke, serahkan. Nah, maka nanti gurunya akan melihat, oh hadir dia ini ya. Nah, ya. Kalau ada komentar, berikan komentar. Apa komentarnya? Pak, maaf ya terlambat. Oke, ya, kayak gitu ya. Oke. Kemudian kuis. Nah, ini tugas kuis ya, tinggal ngerjain. Kalau mau dibuat-buat ya, tugasnya tandai sebagai selesai. Nah, ini contohnya, ini kita kerjain kuisnya ya. Oke.
Oke, itu kalau sudah tinggal kirim. Nah, ya, mau lihat skor bisa. Kalau tadi skor ini hanya bisa dilihat kalau dia nilai pilihan, langsung ada skornya. Kalau esai nggak ada ya. Oke, kalau sudah kita tutup. Atau kita buka lagi ini ya. Oke, ini kita tutup. Nah, ini quiznya sudah. Nah, udah diserahkan. Nah, udah diserahkan. Batalkan pengiriman, batalkan dulu ya. Nah, komentar pribadi sampaikan. Nah, terima kasih ya. Nanti gurunya ada nyampein ya. Nah, kayak gitu. Kalau sudah, bisa juga kasih komentar kelas di sini. Nah, ini komentar kelas ya, jadi bisa nambah komentar sebagai siswa. Oke, kalau sudah itu, nah nanti kita kembali ke sini ya. Ini ada tugas kelas. Jadi kalau ada nilainya, tinggal ada nilainya, teman-teman kelasnya ada di sini. Nah, gurunya ini baru kelihatan 1 ya. Oke, demikianlah tadi ya pembelajaran kita mengenai Google Classroom. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya pada video pembelajaran ini dan perkembangan channelnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Bila topik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.